Oke, kita mulai saja ya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak kenikmatan, terutama nikmat sehat dan nikmat sempat. Sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah ke kita sebagai umatnya. Oke teman-teman, kita lanjutkan perkuliahan analisis dan desain sistemnya ya. Kemarin kita sudah sampai ke tools ya, tools untuk memanage project. Yaitu kita menggunakan banyak tool ya, beberapa adalah work breakdown WPS ya, work breakdown structure gitu ya, yang bentuknya saya share aja deh. Baik, semacam ini ya. Jadi untuk membuat rencana jadwal kerja kita gunakan work breakdown structure yang kita align dengan workflow dan fase yang ada pada unified process. Jadi ini contohnya teman-teman ya, nanti kalian bikin silakan pakai Excel yang template-nya sudah saya buatkan juga ya. Ini ada di repository. Silakan kalian melengkapi ya. Gitu. Jadi nanti ketika kita melakukan pemodelan bisnis, itu kapan ya durasinya, terus dilakukan langkah-langkah berikutnya itu setelah apa gitu ya. Kalau tidak ada ya sininya kosong sehingga bisa dijalankan secara paralel kalau ada personilnya. Kalau tidak ada ya nunggu juga personilnya selesai ya. Terus sampai selesai ini kalian isi gitu ya. Nanti di capture aja WPS-nya ya. Tapi nanti yang Excel seperti evolutionary WPS-nya, kemudian studi kelayakan ekonomi ya, yang bentuknya mana? Kayak gini ya. Kemudian use case point estimation juga. Ini nanti kalian sertakan juga ya. Tapi nanti di template sistemnya kalian masukin juga di sini. Oke, jadi nanti yang kalian kumpulkan ketika membuat proposal sistem itu ada 4 file. Proposal sistemnya itu sendiri, kemudian use case estimation, kemudian studi kelayakan ekonominya, sama evolutionary WPS. Gitu ya teman-teman ya. Dan ini lagi-lagi sudah harus kalian cicil ya, jauh-jauh hari, sehingga kalian tidak kedupukan pas ngumpul Lin ya. Jadi nanti akan menjadi satu penilaian UTS juga. Ya, kita UTS sekitar pertengahan Mei gitu ya. Kita ada satu pertemuan lagi. Ini kan pertemuan ke-6 ya. Pertemuan ke-7 nanti UTS. Oke, kemudian ada Gantt chart ya. Kemudian ada network diagram. Kemudian analisis kelayakan sebelum secara ekonomi gitu ya. Itu kalian lakukan juga secara teknis. Di area apa nanti kalian deskripsikan di sini. Kemudian kelayakan ekonominya silakan kalian assess ya. Kalian analisis, kalian cari biaya pengembangannya berapa, biaya operasional berapa, kemudian manfaat berwujudnya yang bisa kita dolarkan ya, atau kita rupiahkan. Ini namanya tangible value. Sedangkan manfaat tidak berwujud ini yang berupa kualitatif. Kalau yang ini kuantitatif, ya ini kualitatif. Tangible value kuantitatif ya, saya tambahkan di sini deh. Kuantitatif ya, jadi bisa dihitung. Kemudian kualitatif. Kalau kualitatif ini sebenarnya kualitatif boleh sih kalau kita cari misalnya asumsi untuk dikuantifikasi ya bisa masuk ke dalam kuantitatif. Contohnya itu misalnya merek gitu ya.
gitu. Jadi kayak perusahaan ya, ini contoh saja perusahaan semacam perusahaan multinasional ya, kayak Unilever, eee apa, Coca-Cola, ya itu mereka memiliki merek-merek. Justru kalau dilihat asetnya, secara keseluruhan itu malah lebih besar aset, yang berbentuk, eee, kualitatif ini, kayak merek gitu ya. Tapi biasanya mereka itu mengkuantitatifkan merek. Misalnya kalau kalian ingin membeli perusahaan Coca-Cola ya, walaupun aset real itu kayak peralatan, tanah bangunan misalnya ya, mobil, kendaraan, segala macam, eee, nilainya misalnya 1 triliun, nanti bisa dijual 10 triliun, yang 9-nya itu merek. Jadi merek Coca-Cola itu merek yang mahal gitu ya. Kayak sepatu Nike juga begitu ya. Kemudian produknya Unilever juga kayak Lifebuoy. Itu juga biasanya yang mahal itu, eee, apa sih, tidak berwujud ya, tetapi bisa diwujudkan, bisa dikuantitatifkan. Ya ini soal perasaan ya, eee, tapi, ketika dia membuat kuantitatif itu ada dasarnya. Misalnya nih dari penjualan ya, penjualan Coca-Cola setiap tahun segini, kemudian selalu ada peningkatan sekian persen. Lah itu bisa menjadi, dasar penilaian untuk menilai, manfaat tidak berwujud ya. Misalnya merek tadi ya, merek kan tidak berwujud sebenarnya ya, dihitung tuh angel gitu ya, tapi ada dasarnya gitu ya. Sehingga orang ketika kita bilang, "Ini merek saya nilainya 1 triliun loh." Nah itu mereka ada pegangannya gitu loh. Klaim kita bahwa merek kita itu 1 triliun itu apa? Oh misalnya penjualan kita itu tahunnya 10 triliun ya. Jadi dengan membeli merek kita gitu ya, itu sebenarnya dilihat dari sisi penjualan misalnya itu 2 bulan aja sebenarnya udah balik modal gitu ya. Jadi semacam itu. Silakan nanti pinter-pinternya kalian mengutak-ngutik biaya kan ini kuantitatif juga ya, ini kuantitatif juga ya. Nanti bisa mendorong untuk, memberikan gambaran ya, kuantitatif. Memberikan gambaran bahwa proyek tersebut itu memiliki, nilai yang besar ya, sehingga nanti di sininya ya, BEP-nya itu cepat. Jadi kayak ya BEP-nya itu dalam 3 tahun udah BEP gitu ya. Harusnya di sini ada ini ya teman-teman ya, ada chart-nya di sini. Eee, ada di sini ya bagan, APP-nya ya, yang bentuknya seperti ini. Mana ya? Nah ini, break even point. Ya, bagan BEP ini teman-teman ya, ini bisa kalian ambil nanti dari, chart dari Excel ya. Jadi dari Excel yang ini nih, ya. Ini kalau kalian masukin angkanya ya, angka pengeluaran nih, angka pengeluaran ya, sama benefit, itu kalian masukin ke sini. Nah, nanti akan ketahuan di sini. Oh, dia dalam waktu 3,5 tahun sudah balik modal. Persis seperti ini ya. Balik modal di tahun ketiganya. Jadi sudah nggak minus di mana ya? Nggak kelihatan di sini. Nah, ya pokoknya udah kelihatan di sini ya. Nanti kalau kita lihat di template yang sudah saya berikan sih kelihatan sini. Ya, 3,63 tahun gitu ya. Jadi sudah mulai positif nih. Dari minus ke positif. Ini kan tahun pertama, kedua, ketiga. Ketiga masih minus nih, Januari tahun ketiga. Bila mulai positif, dihitung-hitung ternyata 3,6 tahun. Dari apa menghitungnya? Dari 450 ini ya, dikurangi ini, kemudian dibagi, yang mana ya? Sini ada nih, 450.
dibagi ini ya. Jadi ini dikurangi ini dibagi ini. Oke, kalian jangan khawatir ya. Di sini nanti otomatis akan keisi. Tapi kalian lihat dulu nih ya sebelum diisi ini yang harus dirubah itu angka 3-nya. Jadi kalau yang positifnya 1, 2, 3 ya di sini masukin 3. Nanti kalau positifnya 4, misalnya 1, 2, 3, 4, sini sorry negatifnya 4 ya, baru positif tahun ke-5, maka di sini ditambahkan dimasukkan angka 4 ya. Jangan 3 ya. Caranya begitu, ini rumusnya sudah saya kasih sehingga yang merah-merah saja yang kalian masukkan. Begitu ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut setelah peralatan struktur jadwal sudah kita bikin gitu ya. Kemudian pemilihan proyek, klasifikasi proyek ya. Kan ternyata proyek yang masuk itu nggak cuma satu. Nanti ada metriknya mulai dari ukuran, biayanya, tujuan, terus panjang proyeknya ya, lama proyeknya, risikonya apa, kemudian lingkupnya apa, kemudian ROI. ROI ini dari kelayakan ekonomi ya. Ini dipertimbangkan, kita pilihlah proyek yang akan kita kerjakan. Setelah sudah kita pilih proyek yang akan kita kerjakan, kita bikin WBS-nya yang bisa direpresentasikan atau digambarkan menggunakan Gantt chart, network diagram. Ya, nanti jangan lupa ya dimasukkan juga ke template-nya. Saya sudah bikinkan, enak banget kalian tinggal masukin saja. Ya, di sini ada Gantt chart ya. Ini WBS-nya ya. Ini WBS-nya. Nanti ada Gantt chart, ada network diagram. Kemudian habis itu kita ukur kebutuhan dari karyawan ya untuk menyelesaikan menyelesaikan proyeknya selama apa gitu kan. Kita akan hitung, nanti akan kita ketahui gitu ya di use case point estimation-nya ya. Kita butuh berapa jam ini ya, berapa jam di sini, berapa jam nih untuk mengerjakan proyek ini, dan kalau ingin kita selesaikan dalam waktu tertentu gitu ya, berapa hari, maka kita akan mendapatkan kebutuhan orangnya berapa. Ini karena masih dibagi 0 ya, jadi dia division by 0. Nanti kalau yang coklat-coklat ini udah kalian isi, nanti otomatis ini akan berubah semua. Ya, jadi yang diisi yang ini aja. Ininya jangan rubah ya, ini juga jangan diapa-apain ya. Ya, pokoknya serba saya otomatiskan. Gitu ya. Kalau sudah kalian bikin semua, estimasi juga sudah, lah baru kita atur rencana kerjanya. Oh, ini sudah juga ya, evaluation WBS juga udah. Cek ya, sekarang manajemen cakupan. Oke, kita lanjut teman-teman. Lah, ada kejadian ketika membuat sebuah sistem informasi itu ada istilah namanya scope creep teman-teman ya. Nah, ini harus kalian hindari dari awal dengan memberikan apa? Proposal sistem tadi yang kalian buat. Jadi proposal sistem ini ya teman-teman ya, mana tadi ini. Ini sebagai kontrak gitu ya. Kalian mengerjakan apa, kapan, dan di mana gitu ya. Jangan ujuk-ujuk nanti di tengah jalan ada lingkup ya atau cakupan yang melebar. Ya misalnya kita disuruh membuat sistem untuk laundry ya, perjanjiannya nggak sama misalnya nggak sama payment gateway misalnya. Tiba-tiba minta payment gateway di tengah-tengah ketika kita proyeknya udah jalan. Dan itu harus berani kalian tolak dengan menunjukkan proposal sistemnya. Ya, jadi waktu jalan ini terjadi scope creep. Jadi penambahan payment gateway yang tadinya tidak bisa sepakati, yang akhirnya akan merusak sehingga kalau ada kejadian seperti ini kita harus berani menolak
keinginan dari user, jangan main diterima. Lah itu tugasnya manajer proyek. Gitu. Pakai dengan diplomasi, ini tidak termasuk nanti merusak jadwal, mending kita masukkan ke iterasi berikutnya ya, atau ke project perbaikannya. Ya kayak misalnya aplikasi ya, mesti ada versi 1, versi 2 gitu ya, versi 3. Silakan ditawarkan. Nanti menjadi satu project baru yang akan tentunya jadwalnya baru gitu ya, staffnya baru, biayanya juga baru. Sehingga nanti kalian tidak dipaido. Paido siapa ya bahasa Indonesianya? Oh, disalahkan gitu ya. Ini gimana sih kok proyek nggak jadi-jadi ya? Ternyata ada perubahan-perubahan di dalam. Termasuk nanti ya kalau kalian sudah tentukan bahwa lingkup saya itu ini, itu kalian pastikan juga gitu ya. Tidak melebar kemana-mana juga gitu ya. Misalnya dalam satu feature ya gitu. Jadi memang di awal harus kita rencanakan dengan baik. Boleh sih kita menambah-nambahkan tetapi dengan negosiasi ya. Kalau memang secara jadwal, secara biaya itu visible, oke lah. Atau nambah-nambah biaya juga nggak apa-apa ya kalau misalnya kliennya mau. Begitu ya. Nah, ini teknik untuk mengatur cakupan proyek ya. Kalian bisa gunakan eh, langkah-langkah ini ya. Kalian harus bisa mengidentifikasikan semua keperluan sistem di awal. Ya, jangan sampai eh, apa sih namanya? Kalian bikin feature ternyata ada beberapa yang harus dilakukan dahulu, tapi tidak kalian sebutkan ketika mengidentifikasi. Ya, jadi harus identifikasi lebih awal tercium ya, atau masuk ke dalam satu proposal sistem eh, lebih mudah nanti ke depannya, gitu ya. Kemudian hanya memperolehkan perubahan jika benar-benar dianggap perlu. Teliti dengan saksama ya, kalau kita misalnya menyetujui perubahan itu. Jadi sebelum kalian bilang, ya ini bisa, kalian teliti. Ini mempengaruhi sampai mana? Kalau sampai harus merubah jadwal, merubah staff, merubah biaya, silakan. Ya, atau dengan diplomasi bisa kita gunakan sebagai upgrading. Gitu ya. Dan ada satu peralatan namanya time boxing, ini tidak akan saya bahas secara khusus gitu ya. Ini time boxing itu ceritanya kita membagi waktu-waktu gitu ya, dengan masing-masing waktu itu punya feature ya yang harus bisa dijalankan ya atau ditunjukkan gitu ya, sehingga kita tidak kelabakan kok tiba-tiba mulur atau tiba-tiba biayanya membengkak. Jadi ketika kalian buat sistem itu ada namanya triple constraint of project management. Jadi ada 3 batasan yang membuat proyek itu akan terselesaikan dengan baik apa tidak. Pertama skopnya ya, kemudian cost biaya, kemudian waktu. Jadi namanya triangle itu tidak bisa apa namanya berdiri sendiri gitu ya. Satu bagian itu nanti akan mempengaruhi kualitas. Ya, misalnya kalau skopnya melebar semakin besar, tetapi waktu dan biayanya tetap, maka kualitasnya akan turun. Jadi semakin lebar ininya, area di sininya itu kualitasnya akan semakin jelek. Gitu ya. Bahkan nanti kita bisa menggunakan radar view ya. Radar view itu kita bisa misalnya ini lingkaran ya. Kita buat ini lingkaran gitu ya. Lingkaran untuk ke cost, misalnya gini ya. Lingkaran untuk time. Nanti ada chart namanya radar. Kita bisa mengetahui bahwa ini itu kualitasnya akan seperti apa. Semakin melebar gede kayak gini itu kualitasnya akan semakin jelek. Jadi kalau ada orang Jawa pengen barang yang bagus, harganya murah, ukurannya gede, ya, dibikinnya cepat. Nah, ini seperti apa? Perjanjian dengan setan gitu ya. Jadi tidak ada tuh barang yang bagus, murah, gede gitu kan. Banyak itu ya, dapat banyak, ukurannya gede, harganya murah. Nah, itu pasti kualitasnya mau turun gitu ya.
gitu. Jadi namanya itu. Jadi kalian itu nanti ketika membuat sistem ya, ya ini dibilang nih sistem yang murah tetapi lengkap kemudian dikerjakan dengan cepat. Ini di sini tuh hanya ngimpi. Nah, kalian mimpi. Kalau mau chip ya dibikinnya lama, sistemnya tidak komprehensif ya atau tidak lengkap. Kalau mau lengkap ya biayanya harus gede alias mahal dan dibikinnya dalam waktu yang lama gitu ya. Ini namanya triple constraint of project management ya. Jadi ini harus kalian pahami nih. Terus terang teman-teman ya, 80% proyek IT gagal gitu ya. Jadi di dunia itu sudah diteliti teman-teman. 80% proyek IT di dunia ini masuk ke kategori gagal. Ya mungkin yang gagal total itu ada 40% ya, 40 sampai 80-nya gagal di area-area tertentu. Itu apa? Karena ini tadi tiba-tiba ada penambahan yang tidak kita pikirkan gitu ya. Ujung-ujungnya biaya membengkak. Kalau si klien nggak setuju, akhirnya proyeknya mangkrak gitu ya. Gitu ya ceritanya. Nah ini time boxing ya. Time boxing ini populer pada metodologi Rapid Application Development dan Agile ya. Jadi kayak UP ini bisa kita bikinkan time boxing ya. Caranya dengan membagi pengiriman sistem ya. Maksudnya sistem kan terdiri atas feature-feature. Ya. Feature-nya itu dibagi ke dalam beberapa sprint gitu ya. Misalnya kamu punya 10 feature dibagi ke dalam eh, 3 sprint gitu ya. Sehingga 3 bulan selesai gitu ya atau 3,5 bulan selesai. Nah, nanti masing-masing time boxing ini, masing-masing sprint ini dilakukan pengiriman sistem. Ini loh, saya ketemu sprint pertama sudah membuat 30% fiturnya gitu kan. Itu udah harus dievaluasi oleh end user ya. Harus divalidasi juga, evaluasi itu diverifikasi dan validasi ya. Apakah pemahaman kita itu atau apa yang sudah kita buat itu sesuai dengan end usernya. Ya nggak apa-apa ya, jadi belum berjalan 100% sudah dievaluasi. Kemudian hasil evaluasinya akan digunakan untuk melakukan sprint berikutnya sampai sistem berfungsi dengan 100%. Ya kalau digambarkan seperti ini ya. Jadi satu sprint ini ada perencanaan, ada analisis, ada perancangan, ada implementasi. Jadi satu feature gitu ya, atau 3 feature atau 4 feature ya, tergantung ya. Misalnya katakanlah kalau di sini ada 100, banyak banget, 10 fitur ya. Itu paling enggak di sprint pertama kita sudah mendeliver 4 feature. Sprint berikutnya kita tambah 3 feature jadi 7 gitu kan. Sprint berikutnya udah 10 feature gitu ya. Inilah yang disebut sebagai iteratif. Ya, iteratif. Nah, kalau kalian bandingkan dengan apa sih namanya metrik antara fase dengan workflow pada unified process, sprint itu terjadi di sini. Ya, gitu. Ini satu sprint gitu ya. Ini satu sprint. Kita sudah membuat apa? Kita sudah membuat apa gitu ya. Nah, gitu ya. Kalau ini mau dibagi 3 ya sprintnya sekaligus ini. Ini saya sudah bikin ini. Yuk divalidasi, verifikasi. Ini juga sudah, ini juga sudah, dan seterusnya. Ya ini namanya sprint-sprint. Sebenarnya ini ad- ada mata kuliah khusus harusnya ya. Satu ini untuk project management. Cuma rupanya ada sebenarnya ya, project management ada, cuma yang ngajar bukan saya. Itu di semester kalau nggak salah 5-6-an lah ya. Nah, itu yang ngajar bukan saya ya. Kalau nggak salah Ibu Intan, saya nggak tahu ya yang diajarkan itu model apa gitu. Ntar kita lihat ya, atau kalian dicerita gitu. Ada peralatan untuk membuat time boxing namanya Scrum teman-teman ya. Bacanya pasti Scrum ya. Scrum. Jadi dalam satu sprint ya, itu ada namanya product owner ya. Ini ada tim ya. Tim itu nggak cuma pengembang saja, ada misalnya tim bisnis.
tim pengembang ya, tim testing gitu ya. Kemudian tim deployment ya, kalau memang ini aplikasinya besar ya, tim apa namanya, tim DevOps namanya ya. Bentar, mana ya? Oh ini OP, oh ini pertemuan 6 ya. Jadi ada peralatan ya, tools, peralatan untuk membuat sprint ya, yang disebut Scrum ya. Ya kita baca Scrum ya, Scrum. Jadi dalam satu sprint teman-teman ya, dalam satu sprint itu ada ini ya, ada product owner. Product owner ini usernya gitu ya, atau pemilik yang nantinya mau pakai gitu ya. Kemudian tim itu ada, kalau kalau fiturnya besar atau aplikasinya besar ya ada tim bisnisnya gitu kan, tim proses bisnis gitu ya. Kemudian ada tim pengembang, developer ya, pengembang atau kerennya developer. Nih programmer-programmer itu ada di sini ya. Desain basis data itu ada di sini. Kemudian ada tim testing ya, bikin UAT, bikin testing-testing gitu ya. Ngetes yang dibikin pengembang ini benar apa tidak. Nanti mungkin ada tim DevOps namanya ya. DevOps. Jadi ini tim yang operasional ya. Ini singkatan dari developer operasional. Nah, jadi ketika ada operasional ternyata ada error, ada kurang-kurang apa, itu dikomunikasikan lagi ke developer. Nah ini sebenarnya ada satu, kalau mau komprehensif ya, itu ada satu kuliah atau satu workshop sebenarnya ya, atau satu sertifikasi ya, biar kalian mendapatkan ini. Nah, kebetulan kalau saya sih belum ya, belum pernah melakukan sertifikasi ini. Ya, di samping mahal juga, ya saya tidak terlalu butuh ya. Tapi kalau kalian memang ingin bekerja di industri ini, ya penting. Ya nanti kalian cari aja LPS mana, ya lembaga pendidikan mana yang biasanya itu dia eh, terakreditasi BNSP ya untuk melaksanakan pelatihan-pelatihan seperti ini. Nah, dan nanti orang-orang ini itu ada yang mengorkestrasi namanya Scrum Master ya. Nah, ini Scrum Master ini itu yang mengatur, bikin produk backlog, kemudian melakukan meeting ya, yang mengatur ya, kemudian bikin sprint backlog. Nah, produk backlog ini kumpulan ya, feature-feature yang harus dibuat. Mana yang sudah jadi, mana yang belum. Nah, sprint backlog ini ketika satu time boxing ini kita menemukan mana aja yang belum diselesaikan dari produk yang sudah atau yang harus di-deliver di sprint tersebut. Nah, satu sprint biasanya 1 sampai 4 minggu ya, 4 pekan. Jadi nggak boleh lebih dari sebulan ya, nggak boleh lebih 4 pekan. Tergantung nanti kita mau secepat apa. Namanya juga sprint ya. Sprint itu lari yang sangat ngebut, tetapi jedanya bentar-bentar, gitu ya. Beda dengan maraton, gitu ya. Nah, nanti Scrum Master akan melakukan tiap hari nih ya. Katakanlah kita membuat sprint 1 pekan. Nanti tiap hari itu harus melakukan daily scrum. Bila daily scrum ini teman-teman ya, itu harus dilakukan tiap hari untuk membahas ini. Itu biasanya dalam satu ruangan, tim-tim ini tuh berdiri teman-teman ya. Jadi tidak duduk kayak rapat. Karena daily scrum ini paling 10 sampai 15 menit lah paling lama. Gitu. Kita lakukan hari ini, kita harus ngapain nih, ini, kamu ngapain, kamu ngapain, kamu ngapain, kamu ngapain, nanti hasilnya seperti ini ditentukan tiap hari itu, misalnya dari jam 8 sampai jam 8.15, dan dilakukan dengan berdiri gitu ya, nggak duduk. Jadi kayak apa sih ya, ya karena pingin butuh cepat gitu ya. Nah, kemudian kalau sudah satu time boxing ya atau satu sprint selesai, kita bikin namanya sprint review dan sprint retrospektif. Kita cek
bener enggak sih pekerjaannya gitu kan. Kalau belum benar, apa aja yang belum benar apanya, kemudian kita harus melakukan langkah apa itu dilakukan di review dan retrospektif. Retrospektif. Nah, gitu ya. Lah ini unboxing-nya. Kemudian ada Agile Manifesto ya. Ini jadi ceritanya ya tahun 2000-an, awal 2000 lah, saya nggak tahu, lupa, kayaknya sekitar 2002. Itu ada sekumpulan developer, ini developernya nih. Nah, ini tuh mereka concern, ini orang bikin sistem kok nggak beres-beres gitu ya. Banyak yang gagal. Penyebabnya apa? Oh, ternyata penyebabnya banyak hal ya. Sehingga mereka membuat semacam manifesto. Manifesto itu apa ya? Sesuatu yang harus kita kita tegakkan gitu ya. Biar membuat aplikasinya itu disebut agile ya. Kita baca ya teman-teman ya. Jadi semacam sumpah gitu ya. Gitu ya, semacam iya, saya bersumpah gitu ya, bahwa kami menemukan cara yang lebih baik untuk mengembangkan perangkat lunak dengan melakukan dan membantu sesama untuk menggunakannya. Melalui usaha ini kami telah dapat menghargai. Jadi nanti kita ya akan lebih menghargai ini ya. Jadi kalau kita menemukan sini ya, dua hal yang setara ini dan dia memiliki urgentivitas yang sama, maka kita harus pilih yang individu dan interaksi ya, dibandingkan proses dan sarananya. Kemudian perangkat lunak yang bekerja. Ya, jadi mending bikin perangkat lunak yang bekerja walaupun mungkin tampilannya masih berantakan atau belum sempurna ya. Daripada kita bikin dokumentasi tapi nggak ada barangnya. Ya, ini namanya Agile Manifesto ya. Kemudian kita lebih menghargai kolaborasi dengan klien ya. Kita ngobrol, kita tunjukkan hasil kita validasi, kita verifikasi ya. Daripada negosiasi kontrak ya. Misalnya ada apa, kita gampang lah nanti kontraknya nanti. Walaupun yang kanan di sini ada ya. Demikian walaupun kami menghargai hal di sisi kanan, kami lebih menghargai di sisi kiri. Jadi kalau statusnya sama-sama penting, kita pilih yang lebih kiri ya. Terakhir ini tanggap terhadap perubahan daripada mengikuti rencana. Lah, ini keren ya. Gitu. Kalau misalnya kita udah rencanakan seperti ini, tiba-tiba di tengah jalan itu ada sesuatu yang kita harus rubah, ya mau nggak mau harus kita ubah kan. Gitu. Nanti tinggal dinegosiasikan aja, dikolaborasikan dulu lah ya. Perkara nanti biayanya nambah, ininya nambah, itu bisa kita negosiasikan ulang, tapi di belakangan ya. Yang penting kita sudah eh, lebih mengedepankan yang sebelah kiri dibanding yang sebelah kanan. Gitu ya, sehingga dari sumpah ini ya, dari manifesto ini, muncullah prinsip-prinsip agile ya, atau prinsip-prinsip lincah dalam membuat aplikasi. Kita baca ya pelan-pelan ya. Kalian resapi juga ya. Yang pertama ini ada 12 ya. Prioritas utama kami adalah memuaskan klien ya. Itu. Dengan menghasilkan perangkat lunak yang bernilai, jadi yang memiliki nilai nih, sedini mungkin dan berkelanjutan. Kuncinya di situ ya, daripada kita bikin satu sistem yang udah sempurna gitu ya, tapi ternyata tidak sesuai atau kliennya itu tidak puas. Ya, mending kita deliver kecil-kecil sedini mungkin, berkelanjutan ya ada lagi gitu ya. Kemudian yang kedua, menyambut perubahan-perubahan kebutuhan perangkat lunak. Walaupun terlambat dalam pengembangan perangkat lunak ya. Jadi kita apa sih namanya? Lebih ke ya kita lakukan perubahan ya, ya daripada eh, aplikasinya jadi cepat ya, tetapi ternyata memang ya lagi-lagi tidak memuaskan klien kan. Yang tadi saya bilang kan 80 sampai 90% proyek IT gagal ya gara-gara ini. Nah, proses agile memanfaatkan perubahan untuk keuntungan kompetitif klien. Jadi misalnya ya, kalian membuat sebuah sistem.
Ternyata sistem kalian itu desainnya itu obsolete dan untuk merubahnya itu tidak dasar-dasar banget lah ya, tidak dari pondasi ya nggak apa-apa. Lakukan perubahan, kalian berikan yang terbaik gitu ya kepada klien. Kemudian yang ketiga, menghasilkan perangkat lunak yang bekerja secara berkelanjutan dari jangka waktu beberapa pekan sampai beberapa bulan dengan preferensi kepada jangka waktu yang lebih pendek gitu ya. Gitu. Jadi di update terus, upgrade, upgrade. Yang penting udah jalan dulu ya, jalan. Nanti ada perubahan apa, upgrade, perubahan apa, upgrade, perubahan apa, upgrade. Kemudian yang keempat, rekan bisnis dan pengembang perangkat lunak harus bekerja sama setiap hari. Jadi selama ini ya teman-teman ya, itu ada orang bisnis kadang ruangannya sendiri ya, orangnya eksklusif. Atau kita mentang-mentang orang teknis nggak mau gabung sama orang-orang bisnis, ya itu harus kita hilangkan. Pokoknya kita sama mereka ya, sama rekan bisnis kita gitu ya. Itu harus seperti koin ya, apa istilahnya ya, rapet gitu ya. Nempel ya, nempel kayak kayak apa? Kayak perangko gitu ya orang nyebutnya ya. Nempel kayak perangko di amplop gitu ya. Kemudian proyek dikembangkan di sekitar individu yang termotivasi. Berikan mereka lingkungan dan dukungan yang mereka butuhkan dan percaya mereka untuk menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Gitu ya. Jadi kita berikan kepercayaan kepada tim misalnya pengembang basis data ke yang coding gitu ya. Caranya gimana? Ya kan tadi ada tools-tools. Yang penting selesai ya dengan guidelines yang sudah kita sepakati gitu kan. Mulai dari waktu, cara codingnya ya, modularitasnya segala macam lah ya. Dan kalau ada anggota tim kita yang motivasinya kurang, ya kita semangati gitu. Apa sih yang membuat apa? Misalnya ada yang tersendat di salah satu tim. Ya, nanti kalian sebagai project manager harus bisa mencari tahu ini apa yang menjadi penyebab tersendat gitu. Oh, ternyata misalnya kompetensinya kurang. Ya udah nanti kita panggil orang yang paham untuk ngajarin gitu ya, bikin workshop sehari 2 hari ngajarin timnya gitu kan. Selesai gitu ya udah gitu. Jadi kita bikin enjoy aja ya, kita bikin enak aja. Kemudian yang keenam, metode yang paling efisien dan efektif untuk menyampaikan informasi dari dan dalam tim pengembangan perangkat lunak adalah dengan komunikasi secara langsung gitu ya. Tatap muka, walaupun tatap mukanya nih teman-teman ya itu menggunakan misalnya Zoom meeting atau seperti ini gitu ya. Tapi ngomong langsung gitu ya. Gitu. Perangkat lunak yang bekerja adalah ukuran utama kemajuan. Jadi metriknya kalian harus bisa mendeliver perangkat lunak yang bekerja. Kemudian yang ke-8, proses agile menggalakkan pengembangan berkelanjutan. Sponsor-sponsor proyek, pengembangnya, pengguna, itu dapat mempertahankan kecepatan secara berkelanjutan gitu ya. Jadi ibaratnya jalan bareng ya. Jangan misalnya bisnis rapat sama yang pengembang, udah habis itu ampleng, seminggu nggak ketemu, ketemu berantem gitu ya. Bukan udah seminggu lagi tambah berantem, jangan kayak gitu ya. Tetapi harus ya itu tadi dengan adanya Scrum ya tiap hari ketemu gitu kan. Gitu. Kemudian yang ke-9, perhatian yang berkesinambungan terhadap keunggulan teknis dan rancangan yang baik meningkatkan agility. Jadi ya kita fokus ke keunggulan teknis yang kita miliki. Ya, dengan kita memberikan atau memiliki keunggulan teknis dan rancangan, ini agility-nya semakin meningkat. Termasuk nanti ada pembelajaran-pembelajaran ya. Jadi akan membangun sebuah tim yang kita sebut gel team ya, tim yang kenyal gitu ya. Nanti ada pembahasannya. Kemudian kesederhanaan ya, seni memaksimalkan jumlah pekerjaan yang belum dilakukan adalah hal yang amat penting. Ya, jadi kita bisa tahu gitu ya, ini belum selesai ya.
kita mesti ngapain ya, ini yang penting ya. Kemudian yang 11, arsitektur. Kebutuhan dan rancangan perangkat lunak terbaik muncul dari tim yang dapat mengorganisir diri sendiri. Kedisiplinan gitu ya, kemampuan, komunikasi gitu kan, kolaborasi, itu, diatur sama individu-individu yang sadar diri dan termotivasi gitu ya. Kalau ada yang tidak sadar, tidak termotivasi, dikasih tahu, manajer timnya ngasih tahu, "Eh, ngapain sih?" Misalnya, "Eh, kamu kenapa?" Gitu. "Kok kayaknya ketika rapat nggak enjoy banget." Oh, ternyata mungkin berantem. Berantemnya kenapa? "Itu si A misalnya utang ke saya belum disaur," misalnya. Jadi silakan kalian pecahkan yang kayak begitu gitu ya. Kasih saran gitu ya. Gitu, yang nggak bayar-bayar diomongin gitu ya. Yang ngutangin itu disuruh sabar gitu ya. Ini contoh ya, contoh. Intinya individunya juga harus mampu mengorganisir diri sendiri. Kalaupun ternyata ada masalah ya harus dipecahkan gitu ya. Itu tugasnya dan kalian harus legowo gitu ya. Jadi organisasi yang bagus teman-teman ya. Ketika rapat kalian bisa berantem ya. Berantemnya itu bukan gebuk-gebukan ya, adu argumen ya. Tapi begitu rapat selesai, ya udah enjoy aja kalem. Kita ke warung kopi juga jalan bareng, bercanda ketawa-tawa. Tapi kalau begitu lagi ngerapatin suatu serius sampai berantem, ya berantem nggak apa. Maksudnya adu argumentasi ya. Bahkan sampai gebrak-gebrak meja mungkin ya. Gebrak-gebrak setelah itu udah kayak nggak ada apa-apa. Nah, itu yang penting seperti itu ya. Kemudian secara berkala, tim pengembang berefleksi tentang bagaimana untuk menjadi lebih efektif. Kemudian menyesuaikan dan menyelaraskan kebiasaan bekerja mereka. Jadi semakin kalian bekerja bersama, sering berinteraksi, kolaborasi ya. Kemudian yang satu membantu dengan yang lain gitu ya. Ada yang kurang paham tentang SQL diajarin sama yang paham. Yang paham SQL kurang tahu coding diajarin sama yang tahu coding gitu ya. Yang bikin user interface kurang memahami cara kerja orang membuat front end, diajarin gitu ya. Demikian juga orang front end harus memahami bahwa membuat desain itu tidak sembarangan, gitu ya. Dan seterusnya. Ini namanya Agile Principles ya. Jadi prinsip-prinsip pengembangan Agile. Oke, silakan camkan ini, diejawantahkan ke diri kalian, pikirkan sehingga nanti kalian ketika bekerja bisa membentuk atau mempertahankan sumpah ya, sumpah ini. Manifesto Agile ya. Oke. Udah ya kan, udah dihitung semua, use case point sudah ketemu, tentukan SDM proyeknya ya yang diperlukan. Ini berdasarkan use case point-nya ya. Jadi ketika kalian ngitung use case point estimation, kalian menemukan person month ya atau person days ya tergantung. Nanti kita ingin mau selesai dalam berapa hari atau berapa bulan. Nanti kebutuhan orangnya akan diketahui. Ini sudah saya bikin tabelnya, kalian nggak usah repot-repot. Tinggal melakukan estimasi di sini yang memiliki dasar. Dasarnya apa? Use case. Use case-nya seperti apa nanti akan kita ajarin. Cara ngitung ini gimana, cara menentukan use case masuk ke ini gimana, sudah saya jelaskan di pertemuan pekan lalu. Silakan dilihat lagi videonya, dibikin catatannya. Nggak paham, nanya ya. Paham ya? Nanti ketemu nih di sini ada person hours. Nanti sehari ada berapa jam kerja, nanti harus diselesaikan dalam berapa hari proyeknya. Ketemulah orangnya butuh berapa di sini. Paham ya? Jadi ini sudah saya bikinkan apa namanya template-nya. Ya tujuannya ini silakan baca lah ya. Oke, lah nanti anggota tim ya kalau cuma berdua ya garis komunikasinya kayak gini aja nggak apa-apa gitu ya. Kalau udah berempat, kita menggunakan garis komunikasi seperti ini masih oke lah ya. Kalau orangnya berenam, udah mulai
jelimet, apalagi 8, apalagi ratusan. Kalau udah ratusan ribuan orang, bikinlah struktur tim seperti ini. Sehingga project manager itu tidak cawe-cawe ke sini. Nanya ke sini aja. Ininya baru cawe-cawe ke sini. Gitu ya. Ini namanya garis komunikasi kalau kalian membuat sistem ya yang orangnya banyak. Paham ya, sudah mulai dibagi-bagi nih. Ada analis bisnis, ya ada analis basis datanya gitu ya. Ada analis untuk arsitektur sistemnya gitu ya. Programmernya juga ada programmer aplikasinya front end, ada programmer back end, ada yang membuat UI UX, ada yang membuat basis data, ada yang testing gitu ya. Mungkin di sini juga ada beberapa orang misalnya, nah, itu nggak apa-apa gitu ya. Paham ya? Jadi kalau udah banyak mulai dibagi-bagi seperti diagram yang di kanan. Tujuannya apa? Kita akan membuat tim yang kenyal, yaitu sebuah tim yang berisi sekelompok orang yang merajut sedemikian kuat sehingga keseluruhannya lebih hebat daripada jumlah bagiannya. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Lah ini inti dari gel team ini. Karakteristik yang kenyal, pergantiannya sangat kecil, memiliki ikatan identitas yang kuat, rasa percaya diri tinggi. Semua anggota tim merasa memiliki proyek ya. Bukan ini proyeknya si A, ini proyeknya si B, ini proyeknya si C, gitu bukan. Kemudian anggota tim itu enjoy ketika melakukan pekerjaan. Gitu. Ya, terus kita motivasi anggota tim kalau misalnya ada yang loyo gitu ya ditanya minimal apalah digodain gitu ya ditraktir nyate apa-apa gitu ya. Nah, ini teknik motivasi silakan baca lagi lah. Gampang ya ini tidak saya jelaskan satu-satu. Terutama kalau kalian jadi project manager ya atau kalian jadi orang yang posisinya membawai orang lain ya. Ini tugasnya untuk memotivasi. Jadi ini tugasnya untuk memotivasi yang bawah. Ini tugasnya untuk memotivasi yang ini, gitu ya. Kayak gitu. Terus menangani konflik. Kalau terjadi konflik, silakan baca sendiri aja lah. Ini mah sederhana ya. Straightforward, nggak perlu dijelaskan. Kemudian semua itu, eh, saya mencet N lagi. Mana tadi? Nah, semua itu gunakan case ya, kayak tadi Gansat, modelingnya itu menggunakan Draw.io, saya sudah pernah ngajarin, MySQL Workbench, itu akan sangat membantu ya ketika kita melakukan manajemen, terutama di dokumentasi, gitu ya. Kemudian standar-standar, dokumen standar Unified Process sebenarnya ada ya. Kemudian keluaran dan komunikasi segala macam. Oke, kesimpulannya di manajemen proyek kita harus semua bertanggung jawab, semua stakeholder. Stakeholder itu nggak cuma programmer ya, ada sponsor tim, penggunanya, pemilik perangkat lunaknya. Itu silakan eh, bisa ya mengusulkan sebuah project gitu ya. Kemudian kita lakukan assessment yang selama ini kita pelajari gitu ya. Yang hasilnya adalah ini ya, ini tujuannya itu teman-teman ya. Ini sudah saya dari awal banget ya saya sudah tentukan bahwa saya ingin itu kalian memiliki ya. Jadi tugas eh, apa sih namanya proposal system ya atau mungkin ini lebih proposal system dan dokumentasi teknis ya. Ini isinya rancangan-rancangan ya, rancangan-rancangan.
Ini saya ingin kalian jadiin portofolio. Ya, jadi kalian nanti bikinnya yang bagus, yang keren. Saya ingin nanti dijilid ya, menggunakan hardcover gitu ya. Hingga nanti ketika kalian lulus dan mau bekerja bilang, nih Pak, saya pernah membuat ini. Ditunjukin, auto langsung masuk kerja. Ya, kalau di Jakarta junior programmer ya 89 juta dapat sebulan. Kalau di Semarang ya mungkin 78 juta gitu ya. Kalau di Bumi Ayu kayaknya susah. Ya kalian harus ke kota gede ya. Atau bisa sekalian melakukan kerjaan remote, cuma kalau di awal saya sarankan jangan ya, karena kalian belum memiliki pengalaman. Kalian ikut aja dulu lah perusahaan besar selama 5 sampai 8 tahun. Kalau kalian yakin mau bikin bisnis sendiri baru 8 tahun itu kalian sudah punya pengalaman, punya jaringan, punya mungkin klien perusahaan lama yang kalian bekerja itu sudah kalian catat-catat. Silakan kalian gabung nih sama lulusan SI Peradaban bikin startup ya. Namanya startup eh, apa peradaban tech, bikin apa gitu ya. Silakan ya. Itu saran saya. Oke. Langsung aja keluar dari Bumi Ayu gitu ya. Karena lingkungan di sini tuh belum saatnya untuk lulusan SI mendapat gaji tinggi. Ya, intinya itu kan ya, itu sama jaringan lah. Gitu. Kecuali kalian punya privilege ya, misalnya langsung bokap nyokapnya misalnya kaya raya mau bikin startup di Bumi Ayu nggak apa-apa gitu ya. Tapi kan eh, apa namanya nggak kelabakan cari duit gitu ya. Gitu. Banyak sih startup-startup itu yang mengawali ya karena orang tuanya memiliki privilege rata-rata gitu ya. Orangnya kaya-kaya ya. Sehingga ketika jatuh bangun tidak tidak jatuh bangun aku mencintaimu. Ya enggak, Mas Julan? Kamu jatuh bangun enggak? Malah turu. Ya, jadi jangan sembarangan nih saya bikin tugas ini untuk membuat kalian memiliki portofolio. Analisis kelayakan menunjukkan bahwa proyek layak ya. Pemilihan proyek dilakukan berdasarkan kelayakan dan urgensi dari proyek. Kemudian gunakan manajemen tools. Kemudian oke, memastikan nih. Jadi manajemen ini memastikan bahwa biaya, waktu, dan fungsinya dari semakan kalian kembangan ini akan baik. Nah, selesai perkuliahan kita tentang proposal jam ya. Pekan depan kita akan masuk ke pemodelan fungsional. Ini udah mulai teknis. Jadi nyuwun sewu nih ya pekerjaan kalian. Ini saya udah wanti-wanti dari kemarin tuh harus sudah nyampe sub bab 4 nih harus sudah keisi dengan baik. Ayo, ayo kalian belum dicicil, nggak tahu mau ngapain gitu ya. Silakan tanya. Dan kalau mau nanya ke saya, kalian harus sudah membuat ininya. Kalau masih kosong-kosong nanya, lah emangnya saya yang bikin. Ya enggak lah, kalian yang bikin ya. Jadi udah kalian usaha bikin dulu, baru nanya. Ya jangan belum ngapa-ngapain, udah nanya gitu ya. Emangnya gua apaan? Ya. Nah, nanti pekan depan kita udah mulai masuk ke definisi keperluan. Ya, pekan depannya. Ya, ini definisi keperluan sampai pemodelan fungsional ini sampai kita kuliahnya selesai, teman-teman ya. Sampai kuliahnya selesai, membuat use case, deskripsi use case, dan eh, use case, diagram aktivitas, dan deskripsi use case gitu ya. Nanti semester depan kita lanjut di pemodelan struktural dan seterusnya. Oke, begitu teman-teman ya. Jadi kalian jangan mulai saat ini ya, jangan enjoy-enjoy lagi nih. Ini kalau ini kelihatan nih.
ketika kalian nanti bikinnya amburadul, terlihat amburadul ya karena kalian tidak memanfaatkan waktunya dengan baik. Jadwalan ya, Han, aja pacaran boykon. Pacaran nggak apa-apa, yang penting nggak boleh ya. Saya bilang pacaran nggak apa-apa, salah lagi ya. Pacaran nggak boleh, kalau mau dinikahin dulu gitu ya. Oke, itu lebih bagus. Oke, saya rasa itu teman-teman ya. Silakan video yang lama-lama udah sampai 6 pertemuan, ada semua videonya di YouTube. Disimak, bikin catatan. 2 pekan lagi kita ada UTS dan kalian harus sudah mensubmit proposal sistem sampai studi kelayakan. Oke ya, sampai bab 4. Kalau tidak, ya nilainya auto auto D kali ya. Oke, begitu saja teman-teman. Kalau ada pertanyaan, silakan bertanya. Kalau tidak, saya tutup. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya matikan rekamannya ya, teman-teman.